Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, ini adalah hari-hari mulia yang kemuliaannya tak pernah terbandingkan dengan hari-hari lain di sepanjang hidup kita. Kita masih menghirup udara di bulan Ramadan. Saudaraku, dunia ini terlaknat. Itulah yang disebut Rasulullah SAW. Terlaknat ketika ia tidak diimbangi dengan zikrullah. Terlaknat ketika tidak disertai hubungan yang baik dengan penciptanya. Bersyukurlah saudaraku, renungkanlah bahwa di hari-hari ini kita sedang belajar untuk lebih mengutamakan akhirat ketimbang dunia. Di hari-hari ini kita sedang sungguh-sungguh memperdalam sikap untuk selalu memprioritaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding apa saja selainnya. Di hari-hari ini kita sedang benar-benar menggali kedalaman makna, menggantungkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, bukan kepada selainnya, sampai kita bisa mengerti sabda Rasulnya bahwa dunia ini terlaknat juga apa yang ada di dalamnya, kecuali zikrullah dan segala yang mendukungnya, serta orang yang belajar ilmu dan mengajarkannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Perhatikanlah bagaimana Abu Laits Asmarkandi meriwayatkan sabda Rasulullah SAW yang lain. Siapa yang niatnya ke akhirat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghimpun baginya semuanya dan dijadikan kaya hati, dan datang kepadanya dunia merendah diri. Dan siapa yang niatnya dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan kemiskinannya selalu membayang di ruang matanya, dan tidak akan datang kepadanya dunia kecuali yang ditentukan baginya. Abu Laits selalu mengomentari, siapa yang sempurna akalnya, maka ia rela dengan sederhana di dunia, sibuk memperbanyak dan beramal untuk akhirat, sebab akhirat itulah tempatnya nikmat kekal, sedang dunia akan rusak, tipuan dan fitnah. Abu Laits selalu mengomentari, siapa yang sempurna akalnya, maka ia rela dengan sederhana di dunia, sibuk memperbanyak dan beramal untuk akhirat, sebab akhirat itulah tempatnya nikmat kekal, sedang dunia akan rusak, tipuan dan fitnah. Saudaraku, bulan ini adalah karunia teramat mahal dan indah untuk kita, karena bulan inilah tempat terminal kita untuk bersuci, membersihkan diri, kembali menyadari kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali meluruskan arah dan orientasi perjalanan hidup yang barangkali sudah mulai menyimpang dari kehendak Allah, kembali memfokuskan pandangan kita untuk akhirat, kembali menyadari kedudukan kita sebagai hamba Allah yang seharusnya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersyukur saudaraku, itulah yang harus kita lakukan karena Allah masih memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki diri, memulai lagi sebuah lembaran baru yang lebih baik dan terang, meluruskan kembali seluruh langkah kehidupan pada bulan ini, dan yang paling penting, mengaplikasikan syukur itu dengan melakukan segala yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkanlah saudaraku, jika kita memposisikan diri sebagai orang yang sudah mati, lalu memohon kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia, dan ternyata permohonan kita itu dikabulkan. Apakah kita akan mengulangi dosa yang kita lakukan? Apakah tidak selayaknya kita merubah jalan hidup dan berlaku keliru? Bayangkanlah saudaraku, jika kita memposisikan diri sebagai orang yang sudah mati, lalu memohon kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia, dan ternyata permohonan kita itu dikabulkan. Apakah kita akan mengulangi dosa yang kita lakukan? Apakah tidak selayaknya kita merubah jalan hidup dan berlaku keliru? Dunia ini tidak boleh melalaikan kita dari ibadah, zikir, dan bersyukur kepada Allah.
Kita tidak boleh mengkhianati amanat Allah dan jangan sampai meninggalkan tanggung jawab sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini memang takkan pernah habis untuk dikejar. Kesibukan kita di dalamnya tidak akan pernah menemukan kata usai. Upaya kita untuk berpacu dan berlomba memperebutkannya tidak pernah berakhir pada kata cukup. Terlalu banyak ibarat yang disampaikan para ahli hikmah tentang dunia. Hingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, jika engkau orang yang berambisi pada akhirat, jangan terpedaya jika engkau banyak mencapai ambisi dunia. Saudaraku, ini adalah saat kita bermandi dan bersuci dari dosa. Karena selama ini kita benar-benar telah diselimuti dan tenggelam dalam dosa. Kita terlalu banyak berpeluh untuk dunia, menangis untuk dunia, mencintai dunia, melebihi apa yang kita berikan untuk akhirat. Mari bersyukur saudaraku, itulah yang harus kita lakukan karena Allah masih memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki diri, memulai lagi sebuah lembaran baru yang lebih baik dan terang, meluruskan kembali seluruh langkah kehidupan pada bulan ini, dan yang paling penting, mengaplikasikan syukur itu dengan melakukan segala yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kembali saudaraku, kita mungkin saja lebih memperbanyak sujud di bulan ini. Boleh jadi kita lebih banyak melakukan amal-amal sunnah dan lebih sering membaca Al-Quran di bulan ini. Tapi barangkali amal-amal itu belum membawa kesadaran kita untuk bertaubat. Kita masih lalai dari perasaan kecil dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesibukan kita dalam beribadah boleh jadi mengurangi keseriusan kita untuk mengakui kepasrahan, kerendahan, kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepadatan jadwal ibadah kita mungkin menyedot perhatian kita dari perasaan banyak berdosa dan tidak mendorong kita untuk menyadari banyaknya kekeliruan dan dosa selama ini. Saudaraku, mari pejamkan mata. Tundukkanlah hati dan batin. Tenggelamkan semua perasaan kita di hadapan kemuliaan dan kuasa Allah yang tak ada batasnya. Ucapkanlah doa yang penuh makna dari lisan Hasan al-Basri rahimahullah. Ya Allah, aku berlindung dari merasa agung dan mulia dalam jiwaku sendiri. Sementara di dalam jiwa orang lain, aku kecil dan hina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.